Masuki Dhammasena, marilah kita menonton beberapa video dari Pak Andri Wongso. Ya, bisa dimulai. Andri Wongso terlahir dari keluarga miskin dan sederhana di Kota Malang, Jawa Timur. Begitu banyak lika-liku kehidupan yang harus diperjuangkan. Sekolah SD tak aman, membuatnya harus pontang-panting menumpah diri dan belajar di Universitas Kehidupan. Mengubah nasib awalnya hanya seolah kemustahilan, namun dia terus menguatkan tekad, tak kenal takut, halangan dan rintangan. Tahun 1976, mengadu nasib ke ibu kota. Berbagai profesi sempat dijalani, dan sebagaimana layaknya perjuangan, tidak semudah membalik telapak tangan. Tahun 1980, berbekal ilmu kungfu, dia melanjutkan perjuangan dengan menjadi guru kungfu, menciptakan perguruan Hapkido. Dengan modal kungfu juga, ia berani mewujudkan impian menjadi bintang film laga di perusahaan Hong Kong dengan lokasi syuting di Taiwan. Sepulang dari Taiwan, tawaran menjadi foto model sempat dilakukannya. Namun, jiwa wirausaha memanggilnya. Dan pada tahun 1982, lahirlah Harvard, menarikkan ucapan kata-kata mulia dan motivasi yang dikenal sampai Nusantara. Begitu panjang dan berliku-likunya proses yang sudah dilewati, dari hidup menderita sampai sukses di hati, melahirkan filosofi. Sukses is my right. Sukses adalah hak saya. Sukses bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Baginya, sukses tidak mungkin diraih seorang diri. Suksesnya didapat karena dukungan terbesar dari keluarga, terutama istri tercinta, Haryanti Leni Sarjana, beserta 3 buah hati mereka, Vicky, Fendi, dan Faldi, serta orang-orang yang berperan lainnya. Kini, saat kesuksesannya mampu mengilhami keberhasilan orang lain, ia terus bertekad menyebarkan motivasi, inspirasi, dan nilai-nilai wisdom melalui seminar motivasi, siaran radio, buku-buku motivasi, CD inspiratif, website, sosial media, hingga beragam sarana lainnya. Selain memotivasi dan menginspirasi, pada tahun 2015, ia juga mampu menciptakan senam AWS 3 dengan gerakan yang sederhana, namun sangat efektif dan berdaya guna bagi segala umur. Senam AWS 3 merupakan terapi khusus untuk pencegahan dan penyembuhan sakit di sekitar lutut dan saraf kejepit, serta memelihara kesehatan fisik yang prima. Dia berharap dengan senam ini kita akan sehat, terus semangat, dan rutin melakukannya berakhir dengan bahagia. Satu-satunya di dunia menjadikan senam AWS 3 cepat menyebar ke berbagai komunitas, bermanfaat untuk kesehatan nasional dan mendunia. Seiring perkembangan teknologi yang begitu cepat, dia merambah dunia bisnis berbasis teknologi dengan mendirikan perusahaan Kompro yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi mobile. Dengan segala sarana yang tersaji, ia berharap akan lebih banyak orang
orang yang terbangkitkan dan terbakar semangatnya. Mari kita bersiap menjadi manusia Indonesia yang unggul, berkualitas, serta mampu memberikan manfaat dan sumbangsi bagi bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dan tekad bagi kita semua untuk berjuang menjadi insan yang luar biasa. Marilah kita sambut sang pembelajar, Andri. Tes. Namo Buddhaya. Saya sudah hampir 4 tahun tidak datang. 3 tahun lebih ya. Dulu 20 tahun yang lalu yang hadir ini loh. Hampir 90% ibu-ibu, bapak-bapak, kepala 5, kepala 6 ke atas. Sekarang hampir 95% anak muda semua. Menunjukkan perkembangan agama Buddha sangat positif. Dan bagi saya pribadi, bersyukur saya kenal Dhamma. Dhamma merupakan satu mutiara kehidupan. Orang salah sangka, Sang Buddha ini Tuhan. Keliru. Sang Buddha adalah manusia biasa, tapi yang luar biasa. Arya Manusa. Manusia biasa yang luar biasa, yang mengerti hukum proses kehidupan. Dikupas kecil-kecil, dibagikan ke kita. Apa yang beliau lihat itu terang banget tentang kehidupan. Dan kupasannya selalu buat kita tidak akan lekang oleh waktu. Karena apa yang dibagikan adalah kebenaran. Maka tidak takut. Eipasiku, ajaran damanya. Tidak takut, tidak dipercaya oleh orang lain. Datang, lihat, coba. Nggak cocok, pergi. Cocok, jalan. Sebuah ajaran, sebuah pendidikan. Tidak pernah mengajarkan, sembahlah aku, engkau akan sukses. Tidak ada. Pasti yang disebut adalah sebab akibat yang bergantungan. Mau ini, lakukan itu. Mau itu, lakukan ini. Pasti hukumnya. Maka hukum sebab akibat karma sering orang juga keliru. Orang pikir keliru karma itu adalah yang jelek semua. Bukan. Ada sesuatu yang bagus. Maka betapa pentingnya dengan landasan ajaran Dhamma yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Terang kita. Terang banget. Kalau cuma materi kehidupan, makan, hidup, sukses, mobil, motor, rumah, sebetulnya kecil. Karena apa yang digambarkan di duniawi, terang sekali. Bisa dipikirkan, diperjuangkan, habis-habisan sampai menghasilkan. Kita manusia berjalan ke depan. Tergantung siapa kita, bagaimana isi mental, pikirannya, sikapnya untuk ke depan. Judul 8 proses sukses itu sederhana sekali yang saya akan kupas. Bisa sukses atau tidak, dan bagaimana nasib kita hari ini, ditentukan oleh yang kemarin. Sikap kemarin, tindakan kemarin, ucapan kemarin, tingkah laku kemarin, menghasilkan hari ini. Yang merah. Ke depan sama. Tergantung pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita,
karakter kita menentukan hasil nanti. Plus karma-karma masa lampau. Saya lahir miskin. Nggak bisa sekolah. Pasti karena masa lampau. Tapi saya nggak sombong. Pinter banget. Tidak kenal dhamma pun bisa kenal. Secara nyata, secara langsung, gampang banget belajar dhamma. Berarti masa lampau dulu saya ini loh. Pasti ada sesuatu yang bagus dan jelek. Sampai lahir miskin. Tapi ajaran Sang Buddha jelas sekali. Anicca, tidak ada yang tetap di bumi ini. Kecuali hukum perubahan. Karena ada hukum Tuhan yang melingkupi kehidupan manusia. Kita nggak bisa ngomong soal Tuhan ya. Saya bukan bidang itu. Tapi ada hukumnya. Sang Buddha menemukan pernik-pernik kehidupan manusia itu. Yang ruwet, yang bulat itu. Maka muncullah dhamma, ajaran kebenaran. Dhamma bagi saya tidak akan lekang oleh waktu. Sampai seorang Albert Einstein mengatakan, nanti jika ada agama yang bisa melebur ke dalam masa depan, itu adalah agama Buddha. Tolong mobil plat nomor berikut B8867JL. Sekali lagi 8867JL. Dipindahkan. Sampai mana nih lupa jadi. Apa kabar? Baru 20%. Kurang gairah. Ya, wihara. Ini sekarang biara duniawi. Apa kabar? Tepuk tangan. Lebih keras. Tambah keras. Makin keras. Iya. Jadi, kalau karma kita jelek, bisa nggak dirubah? Kok cuma 2 orang yang ngomong? Bisa nggak dirubah? Bisa. Anda hari ini enak hidupnya, bisa nggak tersungkur? Bisa. Tidak ada yang tetap. Maka hari ini tema saya adalah 8 proses sukses. Yang utama sekarang kita semua yang di sini, terutama anak-anak muda. Jangan takut ngadap ke depan. Anda miskin, orang tua miskin, Anda nggak punya, kurang sekolah, orang desa, dari kampung, Singkawang, Bangka, Pontianak mungkin, Malang, tidak usah takut. Hari depan milik kita yang punya motivasi. Maka hari ini kita ini loh. Yang utama adalah mengembangkan diri kita maksimal. Ini butuh motivasi. Tolong diklik. Efektifkan kekuatan dan kelebihan. Dan faktor-faktor penunjang yang Anda miliki. Pada titik sasaran yang besar dan menantang. Saya ulang, efektifkan kekuatan dan kelebihan. Dan faktor-faktor penunjang yang Anda miliki. Pada titik sasaran besar dan menantang di tempat Anda berada. Atau di tempat kesempatan yang bisa Anda ciptakan.
dengan cepat, cerdas, cekatan. Kelihatan gampang, cepat, cerdas, cekatan. Cerdas, cekatan. Jangan loyo, letih, lesu. Anak muda lagi. Lalu Anda merasa bahwa, Pak, keluarga saya miskin, Pak. Udah, Pak. Memang karma saya nggak baik. Bodoh namanya itu. Bodoh kehidupan. Nggak usah khawatir, besok gelap, hari ini gelap. Jangan khawatir, hari ini gelap, susah. Saya kasih tahu, di depan penuh harapan. Jadi inti sekarang ini sebagai manusia, apalagi sebagai Buddhis yang punya ngerti Dhamma. Jangan percaya hari ini susah, sengsara, tertutup, bangkrut. Jangan percaya. Besok seperti itu, tidak. Sekali lagi, besok menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Tapi bagaimana lebih baik? Manusianya yang benar. Punya motivasi, punya harapan, punya antusias. Kalau itu nggak punya, mati pasti. Duduk di sini 24 jam bernamaskara, menghayal. Bantu saya. Bodoh. Ajaran Dhamma tidak pernah mengajarkan kebodohan seperti itu. Sang Buddha, kalau kamu nggak kerja, nggak akan jadi. Sampai beliau ngomong, pencapaian nibbana, pencapaian apa yang dilakukan oleh Sang Buddha, bukan monopoli aku. Engkau pun bisa seperti aku, tapi kamu jalani sendiri. Maka untuk rubah hidup di depan, bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Pasti? Pasti bisa. Yang saya tuntut punya apa? Males, loyo, letih, negatif, pesimis. Bisa Pak? Bodoh. Tepuk tangan dulu. Maka yang utama, minimal ini loh. Manusia seperti Anda semua di sini. Punyai poin pertama yang akan saya bahas. Think what you dare to dream. Pikirkan apa yang berani Anda impikan. Mimpi nggak bayar. Ngelamun. Nggak bayar. Khayal. Free of charge. Mimpi saya nggak berani. Kemarin saya motivasi di Bandung. Diundang ke kantornya saya. Dia mungkin mau pamer. Terlihat poster saya. Judulnya Tegar. Ada nggak mungkin cari di... Posternya Tegar. Dia bilang, Pak Andri mungkin lupa. Saya umur 24 ikut motivasi Pak Andri Wongso. Tahun 1994. 28 tahun lalu. Sekarang perusahaannya besar. 10 tahun. Dia buka usaha BPR. 10 tahun. Nomor 1 terus di Infobank. Ranking 1 terus. Dia bilang masih ingat dulu. Betapa sedihnya kemiskinan tadi. Termotivasi. Dia bilang ini poster yang disimpan oleh dia. Tak peduli bagaimanapun ganasnya badai kehidupan. Tak peduli bagaimanapun beratnya tantangan hidup. Semua cobaan itu tak akan mampu menggoyahkan seseorang yang memiliki keteguhan, kemauan, dan keyakinan. 28 tahun kemudian. Sampai jadi dia bicara sampai berkaca-kaca. Sama seperti hari ini. Sekian banyak yang termiskin. Pasti ada di sini yang miskin-miskin. Yang kalah, yang gagal, yang rendah diri, yang kecil. Jangan takut sekali lagi. Success is my right. Sukses hak kita. Hidup enak, punya motor, punya mobil, punya rumah, punya apa, hak kita. Berani gak mimpi? Berani gak ngelamun? Mau cuma ngelamun gak bayar. Wah mudah-mudahan lihat mobil lewat. Mercy, duh kapan saya punya? Saya mau punya. Saya mau fight.
Saya diundang seorang orang bank besar, konglomerat, terkuat mungkin di Indonesia. Asistennya bilang, bener Pak Andi yang diucapkan Pak. Bos saya waktu itu sama saya Pak, jalan-jalan di seberang Borobudur Hotel. Dia bilang, aku kepingin punya hotel itu. Sekarang hotel itu loh, punya orang yang ngomong itu tadi. Maka jangan takut. Jangan takut ngayal. Jangan takut mimpi. Pikirkan apa yang berani Anda mimpikan. Pikirkan mau apa, mimpinya mau apa. Saya waktu itu lagi kerja sebagai pelayan cuci plastik tahun 73. Plastik kotor semua di blender, dihancurkan, dicuci bersih. Air ngocor, nyuci. Sambil ngayal saya. Waktu itu tahun 73 film-film Bruce Lee udah masuk ke Indonesia. Saya bilang, aku mau jadi bintang film. Aku mau jadi bintang film. Sambil nyuci, entah bintang film apa gak ngerti ya. Gosok terus. Masuk ke dalam pikiran sampai pikiran bawah sadar. Mau jadi. Betul-betul, you are what you think. Tahun 80 benar-benar jadi bintang film. Maka hati-hati dengan pikiran kita. Pikirkan mimpi. Hati-hati dengan apa yang Anda pikir. Semua bisa terjadi. Maka kata-kata dalam bahasa Inggris, you are what you think. You are what you believe. Anda adalah apa yang Anda percaya. Kalau Anda percaya, karma jelek, tersungkur. Karena kebodohan batin kita. Setuju? Tepuk tangan dulu. Maka jelas banget, mari pikirkan apa yang berani Anda mimpi. Kalau mimpi nggak berani, orangnya parah ini. Anda menentukan karma sendiri, betul nggak? Maka kualitas, karakteristik citra diri yang positif. Karakteristik citra diri tidak boleh lemah. Kalau itu nggak punya, kita menentukan karma sendiri. Kita menentukan. Ini, lihat. Karakteristik citra diri negatif. 1. Pemikir negatif. Bangun pagi negatif. Datang ke wihara kuat. Cepat-cepat masuk arah minta. Bodoh. Sekali lagi, Sang Buddha tidak pernah mengajarkan. Tanpa kerja, tanpa usaha dapat. Nggak ada. Semua ada sebab akibat. Kalau Anda mau kerja, mau usaha, mau sukses, kerja keras. Mau berhasil, kerja keras. Pasti hukumnya. 2. Tidak pede. Tidak percaya diri. Anak muda gagal 10 kali, bangun 100 kali. Nggak usah takut. Pede. Paling dianggap orang, sok-sokan, terserah. Sebelum sukses, orang boleh ngomong apapun. Setelah Anda sukses, ngomong apapun dipercaya orang. 3. Selalu bimbang dan ragu. 4. Lunak pada diri sendiri. Gagal sekali kepikiran, aduh kok gini, nasibku jelek, karena aku jelek, sioku gak cocok. Apa sih diurusin? 5. Takut tantangan. Kalau Anda lagi kerja, dikasih waktu kerjaan, dikasih bos, manajemen kasih kita takut. Gak berani membuat sesuatu yang terjadi. Make it happen. Kita ini transcender. Trendsetter kita ini. Trend yang membuat trend kita. 6. Blok mental. Blok mental, Buddhis kok blok mental. Udah gak apa-apa Pak. Ya apa sih ganggu saya ini? Gak apa-apa Pak. Memang hidup seperti ini. Blok. Gak bisa. Tidak terbatas hidup kita. Mari diisi ini loh. Kualitasnya harus diisi dengan bagus dan mantap. Bebaskan dari mitos-mitos yang salah. Bebas dari mitos-mitos yang sesat. Kalau terikat oleh mitos yang sesat. Saya anak miskin. Saya kurang sekolah.
Saya cewek, saya cowok, saya orang desa, bapak saya miskin. Ya susah terus selamanya. Ini copot, buang semua. Bentuk karakter yang bagus, punyai citra diri yang positif. Baru mimpinya diolah. Satu, selalu memiliki tujuan besar untuk diraih. Yang kita tiru guru agung, mimpi besar. Semua nggak percaya, terserah, nggak mampu dia. Ada mimpi apapun nggak ngerti, orang nggak ngerti. Saya mimpi mau jadi pengusaha kartu ucapan raja kartu di Indonesia. Banyak orang ngomong, terserah. 1000 orang boleh tidak percaya pada diri saya, itu biasa. Kalau saya tidak percaya pada diri sendiri, itu baru binasa. Dua, penuh keyakinan dan percaya diri. Pede, yakin. Paling kalau orang nggak punya, dicap sombong. Sombong lu, sok-sokan nggak punya apa-apa. Waktu nggak punya apa-apa, ngomong gede dicap sombong. Waktu Anda sukses, Anda ngomong apa? Hebat, dia pede banget. 3, optimis aktif. Hidupnya optimis, aktif. Sang Buddha bukan ngajarkan jalan tengah, Pak. Soft cara ngatasi. Tapi kalau masalah di depan, urusan di depan kita harus pakai kacamata. Yang optimis mengatasi masalah, pasti beres. Itu mental. 4, tegar, keras pada diri sendiri. Ada gagal, ada susah, makan sendiri, itu tanggung jawab kita. Tidak mengeluh, tidak minta bantuan kiri kanan, kasihan diri. 24 jam namaskara, mohon mujizat, nggak ada. Kata Sang Buddha, tanggung jawabmu sendiri. Karmamu sendiri. Pikiri, jalani sendiri. 5, senang tantangan, happy, bikin sesuatu. Kita trendsetter. Kita pembuat tren. 6, open minded, buka pikiran. Buka. Saya pikir 3 tahun nggak datang diundang, ya udah terima. Maksimal separuh, nggak taunya penuh sesak. Luar biasa. Berarti open mind. Mari perbesar mimpi. Lamunan, khayalan, ngayal aja. Tapi dicatat. Dipikirkan. Supaya bisa jelas. Dan tahu arah kemana. Pikirkan. Ada seorang cerita di desa. Sekolahan. Muridnya nggak banyak. Waktu itu gurunya memberi pelajaran kepada anak murid. Anak-anak, pelajaran mengarang hari ini adalah cita-citaku. Semua cerita tampil di depan satu-satu. Anak murid cerita, saya jadi polisi, petani, pengusaha, apa segala macam. Ada satu dia, cita-citaku. Mempunyai perkebunan besar. Mempunyai villa besar. Mempunyai hotel besar. Waktu diucapkan, gurunya dan anak-anak bilang, itu mimpi. Mimpi yang tidak punya kenyataan, nak. Besok diulang kembali, tulis kembali yang sederhana. Gak usah gede-gede mimpinya. Kalau tidak, kamu akan tidak lulus karena kamu terlalu besar mimpinya. Besok anaknya datang lagi. Ibu, inilah cita-cita saya. Ya udah. Seperti target semula, Anda tidak dapat angka yang baik. Berpuluh tahun kemudian berjalan. Gurunya masih tetap guru itu tadi. Pas bikin acara jalan-jalan keluar kota. Di pegunungan, di perkebunan buah, di hotel. Pas masuk sana. Dia menikmati. Waktu menikmati ngobrol sama anak murid yang baru. Luar biasa tempatnya ya. Dingin, asli. Kita di kebun buah, hotelnya bagus. Pas ngomong gitu, sebelahnya ada anak muda yang ngomong. Ibu, yang bikin adalah murid Anda dulu yang Anda celah.
Dan sekarang atas didikan Anda, saya telah menjadi orang berhasil. Seperti yang saya mimpikan. Maka anak-anak muda di sini, siapkan mimpi, ngelamun, khayal yang besar nggak apa-apa, tapi bisa nggak dipikirkan? Kalau Anda tidak mampu menganalisa apa yang jadi mimpi besar, kurangi mimpinya. Tapi kalau Anda mampu menganalisa mimpi dan ngelamun khayal tadi dengan jelas, silakan. Semua produk ini, semua produk di dunia, tidak ada tidak lewat khayal, mimpi. Semua penemuan di dunia lewat mimpi, lewat khayal, lewat ngelamun. Itulah poin pertama yang sangat penting sekali. Pikirkan apa yang berani Anda impikan. Manusianya harus punya kualitas. 2. Siksak ya. Pikirkan apa yang berani Anda mimpikan sekarang. Putuskan apa yang berani Anda pikirkan. Sudah dipikirkan, bisa, putuskan. Seringkali kita cuma bisa ngomong. Tapi tidak berani memutuskan apa yang telah menjadi mimpi kita. Betul? Nyangkut. Akhirnya, oh itu ide saya. Sudah lewat. Waktu saya bikin kartu ucapan, saya jual di luar ketemu beberapa orang. Waduh hebat Pak Awi. Saya dulu mimpi kayak Anda juga seperti ini. Telat. Cuma ngomong doang. Nggak beri keputusan. Begitu ambil keputusan, nggak gampang juga. Paling gagal kok. Tapi anak muda ngayalnya lebih banyak gagal daripada sukses. Saya kasih tahu anak-anak muda di sini. Telan semua gagal. Belajar gagal. Saya kasih tahu anak-anak saya. Lulusan Amerika, Australia. Kalau kamu nggak pernah makan gagal, jangan harap bisa sukses. Makanlah gagal sebagai vitamin untuk sukses. Maka putuskan apa yang berani Anda pikirkan. Karena apa-apa di dunia ini, apa-apa yang ada di dunia ini, apa-apa yang tidak mungkin, hanya seringkali belum pernah dicoba. Kalau Anda berani mencoba, memungkinkan terjadi. Apalagi zaman online, lihat gila semua. Perkembangan online luar biasa. Dari mana? Mimpi, ngayal. Diputuskan, dijual, jadi. Banyak mujizat-mujizat kata orang. Banyak suatu kejutan sukses. Dari mana? Berani mencoba. Maka jangan takut. Jangan takut mimpi besar. Maksimal gagal. Gagal adalah vitamin untuk sukses. Setelah apa-apa yang dijalankan dan setelah memutuskan, pikirkan, putuskan, rencanakan. Rencanakan apa yang berani Anda putuskan. Siksak ya. Rencanakan apa yang berani Anda putuskan. Sudah diputuskan, jalan. Proses. Ini masih rencana loh. Maka pikirkan apa yang berani Anda mimpikan. Putuskan apa yang berani Anda pikirkan. Rencanakan apa yang berani Anda putuskan. Rencana gak usah ruwet. Kecuali bangun rumah. Kalau punya ide biasa aja, rencana kasar aja. Jalan. Nabrak gagal, gak apa-apa anak muda. Saya lebih senang ketemu anak muda yang sering gagal daripada sekali sukses. Pasti teropos. Bentur gini. Saya ngalami bentur karena kiri. Ternyata gak ada yang nakutkan. Ya tadi itu, vitamin. Gagal adalah vitamin sukses bagi siapa saja. Poin keempat. Lakukan apa yang berani Anda rencanakan. Habis diputuskan, direncanakan, selesai. Nggak cukup, lakukan. Jangan nato, knock action, talk only. Ngomong doang, nggak pernah jalan. Waktu saya menjalani ide saya, kartu ucapan, mimpi saya mau jadi raja kartu. Padahal nggak ngerti apa itu kartu. Nggak ngerti cetak, nggak ngerti jual. Terserah, mimpi dulu. Catat terus.
Lakukan naik motor. Keliling barang kecil, mimpi besar, barang cuma gitu. Ditolak, bangkit, tolak, bangkit, tolak, bangkit. Tolak, bangkit, tolak, bangkit. Lama-lama ada orang yang beli juga. Dari situ adalah embrio. Jika ada satu orang yang beli, pasti ada dua orang beli. Dengan hati yang tulus, dengan kekuatan motivasi, terus, dan produk yang bagus, akhirnya cukup 5 tahun saya jadi miliarder. Maka intinya di mana? Sudah nggak penting lagi mimpi, udah keluar, sudah diputuskan, sudah direncanakan, dilakukan. Berani mencoba, tolong diklik. Jangan takut gagal sebelum mencoba. Jangan takut jatuh sebelum melangkah. Kesuksesan milik orang yang berani mencoba. Ingat, apa yang tidak mungkin seringkali belum pernah dicoba. Saya kenal beberapa orang di sini, luar biasa. Masa kecilnya menderita, miskin, ditinggal orang tua. Tapi punya motivasi, benturan, depan belakang, sampai matang. Manusia tidak perlu kesulitan, halangan, rintangan. Nggak matang pasti. Saya bersyukur kena benturan hidup. Sehingga benturan tadi membuat jiwa kita tumbuh. Tapi anak muda mau lari, cepat-cepat lari. Jangan lari. Nyemplung ke dalam. Ada kesulitan, nyemplung. Bercanda. Pacaran sama sulit. Lama-lama tahu, enggak ada apa-apa di dalam. Enggak bisa lari dari kesulitan. Maka dengan pengertian seperti ini, take action. Ambil praktek. Langsung. Dalam Dhamma ada 4 ajaran tentang praktek. Teori dan praktek. Dalam Catu Katinipata, anggota Nikaya Sutta Pitaka Sang Buddha menganalogikan 4 tipe orang dalam hal teori dan praktek sebagai 4 mega. Ada 4 teori. 1, orang yang belajar tapi tidak melaksanakan pengetahuan yang dipelajari seperti mega yang mengguntur tapi tidak hujan. Belajar tapi nggak praktek, tidak melaksanakan pengetahuan yang dipelajari. Seperti mega yang mengguntur tapi tidak hujan, omong kosong. Kedua, orang yang praktek tapi tidak belajar teori, hai saya. Nabrak kiri kanan. Sampai nabrak benturan luka, baru ngerti, oh hidup seperti ini. Mahal bayarnya. Kalau bisa nggak usah benturan, belajar dipraktekkan. 3, orang yang tidak belajar, tidak praktek. Seperti mega yang tidak mengguntur, tidak hujan. Nggak belajar, nggak praktek, tapi mimpi. Ngayal sukses, bodoh. Kita belajar Dhamma itu loh. Dhamma itu mencerdaskan manusia. Untuk ngerti hidup. Hoki, anak-anak muda bisa menemukan Dhamma. Dhamma begitu gampang, gamblang, jelas. Nggak cocok tinggal, mau belajar. Orang keempat, orang yang belajar dan melaksanakan pengetahuan yang dipelajari. Seperti mega yang mengguntur dan mencurahkan hujan. Ini yang penting. Belajar, praktek. Belajar, praktek. Itulah poin yang keempat. Masuk poin yang kelima. Perjuangkan apa yang berani Anda lakukan. Ini tentunya tenaganya luar biasa. Perjuangkan. Sudah dimimpikan, diputuskan, direncanakan, dilakukan. Perjuangkan. Di tingkat seperti ini, hambatannya banyak. Kesulitan, halangan banyak, gagal banyak. Maka bagi saya pribadi, sukses sejati
adalah akumulasi dari yang mampu kita atasi kegagalan-kegagalan kecil. Sukses sejati adalah akumulasi dari kegagalan-kegagalan yang mampu kita atasi. Tidak mungkin sebagai pejuang kehidupan tidak mengalami gagal. Sang Buddha berapa kali mengalami kesulitan, halangan, penderitaan, sengsara. Tetap tahan. Kuat luar biasa. Kita tiru aja dikit aja. Ambil 5%. 5% cukup. Kamu praktek, Anda jadi konglomerat. Jangan takut gagal anak muda. Jangan takut gagal. Kegagalan bukan berarti bahwa kita harus menyerah dan putus asa. Kegagalan itu berarti kita harus introspeksi diri dan berjuang lebih keras dari yang kemarin. Banyak di antara kita ini yang gagal sekali loh. Frustasi, depresi, putus asa. Kecil. Pejuang kehidupan harus makan garam asam ke depan. Sulit, gagal, menderita, lewati melalui kecerdasan mental. Next. Kegagalan bukan berarti bahwa target kita tidak akan tercapai. Tetapi membutuhkan waktu berjuang lebih keras untuk mencapai kesuksesan. Mari kita baca. Yang keras, yang mantap. Tidak keras, hokinya hilang. Nggak percaya, diam aja. Diam, hoki pun hilang. Jangan salahkan saya nanti ya. Baik, siap. 1, 2, 3. Kegagalan. Suara menentukan hoki. Kegagalan bukan berarti pasti melarat pasti. Ulang sekali yang lebih keras. 1, 2, 3. Kegagalan bukan berarti tidak akan tercapai. Tetapi tepuk tangan luar biasa. Satu lagi. Kegagalan bukan berarti bahwa keyakinan kita telah runtuh. Kegagalan itu justru meyakinkan kita bahwa proses perjuangan untuk menuju sukses semakin dekat. Lebih keras bisa? 1, 2, 3. Kegagalan bukan berarti bahwa keyakinan. Tepuk tangan luar biasa. Habis dimimpikan, dipikirkan, diputuskan, direncanakan, dilakukan, diperjuangkan. Tinggal dikit nih. Sukseskan. Tanggung, sukseskan. Sukseskan apa yang berani Anda perjuangkan. Setuju? Banyak sekali dimanapun, kapan berada. Tinggal sukses sejengkal ini loh. Mundur, berat, berat, berat. Nilai itu di situ. 6 tahun. Selalu saya buat contoh. Menderita. Sengsara. Berat fisik, mental, spiritual. Tetap aditana. Tidak tercapai, tidak akan berhenti. Biar darah mengering, tulang menjadi putih, tetap tahan. Itu energi. Energi yang pasti bisa kita pakai. Dan dimanapun berada, tidak ada pengusaha sukses, konglomerat sukses yang tidak menghadapi masalah. Semua masalah di depan, apalagi mencapai titik maju, titik mau maju sukses, pasti banyak halangan. Maka kata-katanya sukseskan. Sukseskan. Never give up. Tidak pernah menyerah. Tidak boleh menyerah. Kalau menyerah, hancur. Cerita saya paling cocok karena saya ngalami, saya cerita. Betapa diterima bintang film, diterima suruh kirim berangkat, enggak tahu batal.
3 bulan menderita, kayak orang bego, frustasi, depresi. Tapi perang batin, bisa. Tahan Andri, tahan. Dong, tahan. Dong. Tiap hari kalau gila. Tiap hari. Begitu dikasih tahu mau berangkat batal. Menderita 3 bulan. Uang iuran ngajar kungfu sudah nggak ada. Yang ada tiap hari harus makan dan kos. Anda bisa bayangkan. Tiap hari bangun pagi udah nggak bisa tiduran. Cari kaca. Lihat kaca bentuk body. Habis push up. Nggak ada kaca. Andri, kamu pasti sukses jadi bintang film. Pasti berangkat. Bodimu bagus, mukamu cakep. Demi Buddha, itu yang saya jalani benar-benar. Ternyata pikiran manusia punya power yang besar sekali. Punya kekuatan yang besar. Pantas Sang Buddha mengatakan, Dhamma mengatakan, 2500 tahun lalu sudah ngomong. Pikiran adalah pelopor. Pikiran adalah pembentuk. Kalau Anda membentuk pikiran Anda, saya gagal, saya kurang, saya rusak, saya bangkrut, saya mundur, gak akan maju. Pikiran adalah pembentuk. Cita niyama dhamma, hukum pikiran. Luar biasa. Gara-gara aditana mencapai penang sempurna. Kita juga sama, manusia biasa, manusia duniawi. Maka dengan pengertian never give up, dengan sukseskan apa yang berani Anda perjuangkan, ada kata-kata yang indah. Kepuasan terbesar dalam hidup ini adalah dapat melakukan apa yang dikatakan orang yang tidak dapat dilakukan. Setuju? Kepuasan terbesar di dalam hidup ini adalah dapat melakukan apa yang dikatakan orang yang tidak dapat dilakukan. Ini motivasi. Biasanya dihinggapi oleh penderita nih. Miskin-miskin, kurang-kurang semua di sini. Maka dengan motivasi bahwa saya puas. Kalau orang lain bilang tidak bisa, saya buktikan bisa. Baru punya kualitas. Pikirkan apa yang berani Anda mimpikan. Putuskan apa yang berani Anda pikirkan. Rencanakan apa yang berani Anda putuskan. Lakukan apa yang berani Anda rencanakan. Satu lagi apa? Perjuangkan apa yang berani Anda lakukan. Sukseskan apa yang berani Anda. Kelimas nomor 6 ini, kita semua di puncak sukses. Sambung ke 7. Nikmati apa yang berani Anda sukseskan. Banyak sekali kawan-kawan saya yang sudah sukses. Dia bilang, saya mau nikmati apa yang saya perjuangkan. Sama. Apa yang saya dulu tidak nikmati. Saya mau nikmati sekarang. Boleh nggak? Boleh. Nikmati. Sukses untuk Anda. Bisa menunjukkan ke keluarga. Menunjukkan ke orang lain. Menunjukkan ke siapa saja bahwa dulu saya menderita. Saya mau beli ini, beli itu. Mobil, rumah, makan di mana aja. Boleh. Nikmati. Saya juga sama menikmati. Tapi ada nomor 8. Nomor 8 sebagai penutup. Sadari apa yang sedang Anda nikmati. Hidup ini loh. Berubah terus. Hari ini sukses. Luar biasa Andri Wongso. Belum tentu besok. Belum tentu minggu depan. Belum tentu bulan depan. Belum tentu tahun depan. Maka saya sadari. Kontrol diri. Di mana harus direm? Direm. Karena pelajaran Sang Buddha. Anicca. Selalu berubah. Lebih baik kita prepare. Tahan mental. Sabar sebentar. Untuk tahu. Jangan melekat. Begitu melekat tentang kesohoran, tentang kesuksesan, bisa nyemplung ke darat, ke bawah.
Melekat tentang kegagalan, nggak bisa naik. Semua dibutuhkan bahwa apa yang kita nikmati bisa berubah. Untuk pengertian kesadaran ini, maka tidak lain cara lain kecuali kita belajar lagi. Belajar lagi, berubah lagi. Tolong diklik. Hanya kita yang punya sikap mental untuk belajar. Hanya kita memoles diri untuk menjaga power kita. Hanya kita yang punya sikap mental untuk belajar dan memperbaiki diri secara konsisten, baru bisa tetap eksis dan sukses dalam menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Hanya kita yang selalu eksis untuk belajar dan belajar, baru bisa tetap eksis menghadapi perubahan yang terjadi. Maka kita hadapi apapun, COVID-19, nggak usah takut. COVID-19 hanya sebuah musibah yang mengandung pendidikan. Musibah yang mengandung pembelajaran. Musibah yang mengandung cobaan. Siapa yang nyoba? Hidup. Hidup yang nyoba. Maka kembali dengan 8 nomor ini, ya, mari kita baca yang keras, yang mantap. 1, 2, 3. 1, 2, 4, 5. Apa yang berani Anda perjuangkan? 7. Nikmati apa yang berani Anda sukseskan. 8. Tepuk tangan untuk Anda. Ya, itulah 8 poin proses sukses. Saya harap dengan kekuatan kesadaran yang Anda miliki untuk menerima seperti ini. Mana tahu 25 tahun mendatang Anda salah satu dari konglomerat yang berhasil. Di belakang saya dengar, Pak, gak usah 25 tahun. 5 tahun, terserah. Mau 5 tahun, mau setahun, hidup Anda. Saya hanya membagikan kekuatan supaya kita bersama-sama melihat masa depan yang indah dan cerah. Baik, saya kembalikan ke MC siapa? Atau langsung? Ya, kita langsung tanya jawab. Mike dipimpin oleh satu lagi Mike. Kalau bisa tidak ditulis. Ngomong aja nggak berani, bagaimana sukses? Betul nggak? Tapi kalau belum kuat ya nulis ya nggak apa-apa lah. Ya, daripada nggak berani gimana? Tepuk tangan dulu. Udah masuk tuh pertanyaan? Oh belum masuk ya? Ya jangan masuk deh, langsung kemari aja tanya. Ya, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dibagi menjadi 2, yaitu pertanyaan secara lisan maupun tertulis. Jadi nanti untuk pertanyaan lisan bisa langsung maju ke depan nanti, dan untuk pertanyaan tertulis kita sudah menyediakan kertas yang berada di depan bangku masing-masing. Sembari nunggu pertanyaan masuk secara tertulis, marilah kita menyanyikan satu buah lagu secara bersama-sama. Oh nyanyi dulu. Oh ya saya juga nyanyi. Ayo, lupa saya kira langsung. Sorry. Ayo. Ya, kenapa? Nyanyi.
Mari kita nyanyikan. Lagunya apa? Hadirkan Cinta, Pak. Oh, Hadirkan Cinta. Kirain Woman Pu Iyang. Di halaman 92. Kita nyanyi sama-sama ya. Ada nggak di tulisannya di sini? Nggak ada. Ada kertasnya? Ya, saya lupa-lupa ingat karena waktu itu direkam saya. Ya, oke. Siap. Hadirkan Cinta. Wih, ngeri. Ya. Pernahkah Kita renungi tentang arah langkah dalam hidup ini. Tebarkanlah cinta kasih di lubuk hati agar bahagia terjadi. Sadarlah, hai manusia, pedoman yang benar agar bahagia. Pancarkanlah cinta kasih pada sesama agar bahagia dunia. Terkadang hati kita pun terbang menatap kehilau dunia. Terkadang suara hati meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Mari kita ulangi lagi dari bait kedua dari Sadarlah Hai Manusia. Terkadang hati kita pun terpana menatap kehilau dunia. Terkadang suara hati meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semesta, jauhkan diri
dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke, pertanyaan tertulis sudah ada di tangan saya beberapa dan sekarang kita memasuki pertanyaan yang lisan. Mungkin umat ada yang mau bertanya secara lisan, bisa langsung maju ke depan saja. Silakan, hanya untuk orang berani dan sukses. Sambil baca dulu. Ya. Kalau tidak ada, saya bacakan saja pertanyaan tertulis pertama ya Pak. Ya, Apa yang harus kita lakukan apabila ada orang yang mengatakan. Bantu baca. mengatai kita ketika kita sudah sukses? Oh, mengatai. Oh, Mengatai atau apa? oh. Mengatai. kita ketika kita sudah sukses. Iya. Saya ulang lagi ya Pak. Ya, Apa yang harus kita lakukan apabila ada orang yang mengatai kita ketika kita sudah sukses? loh. Maksudnya ada orang mengatai kita lagi sukses. Gak ada urusan dengan orang itu. Sama sekali gak usah takut. Orang sukses, baik hati loh, dianggap nipu. Wuih, waktu Anda pede, dianggap sombong. Kita sukses bukan dari mulut mereka. Nikmati perjuangan Anda. Yakini Anda luar biasa. Jangan digoyahkan oleh omongan orang luar. Waktu kita miskin, diomongi. Waktu gagal, diomongi. Waktu sukses, diomongi. Lebih baik daripada gagal diomongi, sukses diomongi, lebih mantap. Ya, silakan. Tulisannya ruwet semua kelihatannya. Yang ini aja dulu. Iya susah bacanya. Yang kedua, nama budaya Pak Andri. Apakah kesuksesan seseorang berkaitan erat dengan berbakti kepada orang tua? Terima kasih. Woi, pasti. Itu bagian penting terpenting dari proses sukses. Orang tua jaga. Macam-macam orang tua, ada yang orang tua yang cerewet, betul? Cerewet, menang sendiri, macam-macam. Tetap sabar. Jaga sampai beliau tuh puas banget. Karena kita nanti juga jadi orang tua. Kalau jadi anak saja tidak mampu melayani orang tua, udah pasti. Saya sudah kehilangan 2 orang tua. Terutama mama saya. Dari kecil dididik. Keras sekali. Pernah suatu hari ini main layang-layang. Dari kecil kan main layang-layang seneng. Saya nggak boleh keluar, suruh kerja. Cuman lihat di jendela, lihat ngisi kue sambil lihat jendela. Anak-anak lari semua. Wah, happy sekali. Lihat layangan putus. Layangan putus rebutan. Saya nggak bisa main. Di situ nunggu. Setelah jam 4 selesai, udah sana main. Baru main, hujan. Hoki. Besoknya jam 4 main sana. Wah, terang layangan. Lupa diri. Kemalaman pulang. Udah ambil kemocing di belakang. Hajar semua. Hajar. Cuci baju sendiri. Habis cuci, diikat lagi. Tali diikat. Maksudnya dihukum lah. Selesai mandi. Makanan yang saya senangi, nasi goreng sama air jeruk nipis panas. Sudah di depan. Biarpun mama sadis, tetap mencintai anaknya. Dari itu saya ingat terus. Saya ingat. Zaman dulu cara ngajar sama sekarang beda. Anda hari ini anak-anak itu gebok, itu digebok ganti. Anak sekarang digebok, berani gebok mah, diajar juga.
Saya tidak ada sakit hati. Justru saya berpikir dulu nggak keras seperti ini, saya nggak jadi seperti ini. Tapi yang jelas bahwa mama itu ya, apapun terjadi, tetap mencintai anaknya. Maka harus berbakti nomor satu. Nomor satu, harus berbakti. Itu Master Chen Yen, ya, Buddha suci yang di Taiwan. Ditanya orang, Master, kenapa Buddha suci tidak bikin panti jompo? Beliau bilang, setiap rumah anak adalah panti jompo bagi orang tua. Luar biasa. Jadi nggak ada panti jompo, rumah sakit ada, panti jompo nggak ada. Kita lah anak-anak yang selagi punya orang tua, sayangi semuanya untuk orang tua. Iya, pertanyaan selanjutnya. Ada nggak kira-kira berani bicara itu loh? Jangan tulisan doang, ayo sekali yang muncul. Ingat ya, semua umat belajar bicara. Public speaking, penting banget. Kalau kebiasaan nulis, ini zaman 25 tahun yang lalu. Sudah kuno. Kalau saya belepotan, nggak apa-apa belepotan, yang penting tampil. Sukses itu lebih berat daripada ngomong. Lebih enteng daripada ngomong saya kira. Jadi kalau Anda nggak ngomong, kapan ngomongnya? Lanjut. Oke, pertanyaan tertulis ketiga. Nama budaya Pak Andri Wongso. Bapak adalah satu idola saya. Senang sekali saya bisa mendengar Bapak datang. Yang saya mau tanyakan banyak akhir ini berita bunuh diri yang dilakukan anak muda. Bagaimana menurut Bapak untuk menanggapinya? Banyak anak muda yang bunuh diri. Kenapa nggak tanya kenapa banyak anak muda sukses itu loh? Pertanyaan kualik loh ini. Pertanyaan harusnya bagaimana Pak kok banyak anak muda sukses saya juga ingin. Nah itu ini bunuh diri yang diurusi. Ingat, wih keras sekali loh. Biar telat yang penting keras suaranya. Akhir-akhir ini banyak orang bunuh diri. Ya karena nggak menghargai dirinya sendiri dan nggak ngerti arti hidup ini. Hidup ini ya nikmat banget. Sangat banget. Kalau orang tanya, Pak mau mati? Nggak mau, saya mau hidup begini aja. Terus, kalau bisa nggak maju-maju. Umur seperti ini terus. Hidup ini nikmat sekali. Apalagi kalau bisa membantu orang lain meraih sukses. Yang penting Anda yang sudah tahu urusan orang mati meninggal karena bunuh diri, jangan niru. Sama sekali jangan niru. Karena mereka nggak ngerti arti hidup sebenarnya. Kalau mengerti arti hidup sebenarnya, bisa membahagiakan orang lain, terutama orang tua, nilai Anda akan lebih tinggi lagi. Luar biasa. Ini kejadian sesungguhnya ya. Ada anak muda mau bunuh diri. Ketemu masternya yang dicintai gurunya. Guru, saya lihat hidup ini sengsara. Berjuang gak pernah hasil. Saya kepengen bunuh diri. Gurunya bilang, hebat anak muda. Luar biasa. Loh, kok tambah dipuji luar biasa. Jarang berani kayak kamu. Tapi minta tolong. Sebelum kamu bunuh diri, kamu barangmu masih ada? Ada. Barangmu semua itu bagikan orang miskin. Dimanapun berada. Setelah itu kamu datang lagi. Bunuh diri gak apa-apa. Ikuti. Barang-barang dibagikan di pinggir jalan. Gak cukup sehari, 2 hari, 3 hari. Habis semua. Hari ketiga dia datang ke masternya. Master, saya sudah bagikan semua. Bagus. Lanjutnya, saya gak jadi bunuh diri. Kenapa? Waktu saya berbagi pada orang lain, ada orang bahagia karena pemberian saya. Karena pemberian saya orang bahagia. Oh ternyata bahagia itu gampang banget. Berikan terbaik untuk orang lain, Anda akan bahagia. Nggak jadi bunuh diri. Gampang banget. Maka mari hidup sesuai dhamma. Buat diri sendiri dan bagi orang lain. Makhluk lain diurusi apalagi orang lain.
Dengan mengerti seperti itu, hidup akan lebih nikmat dan bahagia. Lanjut. Ya, pertanyaan terakhir ini, Pak. Ya. Berhubungan dengan nomor 7, jika kita sudah merasa berhasil atas pencapaian kita harus menikmati apa yang sudah kita perjuangkan. Tetapi menurut sebagian orang itu pamer. Apakah itu salah? Apa yang harus kita lakukan dengan mindset kita? Terkadang membuat kita down. Kok down gimana? Nikmati sukses kok down? Jangan ngurusi orang lain. Kita nikmati yang seperti kita perjuangkan. Hak kita. Menikmati apa saja. Hak kita nikmati. Neng, itu tadi loh. Ada tahap tertentu cukup. Bahwa ini ke depan ada satu. Sadari. Sadari apa yang sedang kita nikmati. Di depan gak tentu. Kalau ada uang, di saving, ditahan. Untuk memperpanjang. Jadi masalah itu. Tidak usah ragu orang ngomong apapun. Wah sombong lu. Pamer. Terserah. Pamer gak pamer. Wong aku cari sendiri. Cari sendiri. Kecuali jelekin orang, merusak orang. Saya ngambil ngerampok. Itu jangan. Tapi kalau berjuang atas diri sendiri. Jalani. Di dunia nggak ada yang sempurna. Yang paling baik pun dimau ngatain orang. Miskin dikatain orang. Sedang dikatain orang. Sukses diomongin orang. Udah paling baik jadi orang sukses yang dikatakan orang. Apapun. Nggak usah dengar. Yang penting Anda baik dan siap membantu orang lain. Dan pengumuman sedikit ya. Tanggal 7 Oktober. Saya diundang resmi untuk Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Untuk memotivasi atlet-atlet nasional dan atlet junior yang akan berjuang di kejuaraan dunia dan kejuaraan di Denmark Open. Ya, 20 tahun lalu saya bawa anak-anak mencapai puncak juara Thomas Cup, juara Olimpiade, juara dunia. Kali ini mengundang saya lagi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berhasil dengan luar biasa. Dan jangan lupa kunjungi TikTok saya. TikTok, udah. Ya, Facebook, Twitter. Facebook nggak banyak, cuma 1,3 juta kok. Hari ini saya sebar nanti, biar orang tahu saya datang ke Damar Sukapuli. Selesai? Oke. Nyanyi lagi? Oh enggak. Di sini ada tahu nggak? Saya menciptakan senam AWS 3. Oh, kalau nggak tahu, keterlaluan. Senam AW, target saya, mimpi saya mendunia. Maka judulnya Senam AWS 3. Sehat, semangat senang, menyehatkan dunia. Jadi dengan senam, badan sehat, teman banyak. Silakan bagi yang mau belajar senam nanti ada info ya. Oh, Instagram Senam Awi. Ya, banyak sekali testimoni yang sakit pinggang, saraf kejepit, lutut bisa sembuh karena senam AWS 3. Ya, terima kasih. Namo Buddhaya. Ini Pak ada yang mau bertanya secara lisan. Oh, nyusul lagi. Wah, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Pak Andre, Silakan. saya mau tanya yang poin nomor 1. Poin berapa? Poin nomor 1. Iya, pikirkan Andre, apa yang berani Anda impikan. kita kan manusia kan ada kemampuan dan ada Mungkin buka dikit biar jelas suaranya. Ya, kita sebagai manusia ada kemampuan dan keterbatasan. iya. Jadi kalau talenta kita tidak sampai sana, bagaimana kita mimpikan? Kalau apa? Talenta kita nggak sampai sana. Target tidak talenta tidak Ya, cukup. iya. Apa yang harus kita? Baik. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Setiap manusia punya talenta yang terpendam. Kalau nggak diikusi, nggak diolah, nggak keluar. Tapi begitu diusik, muncul keberanian. Sekarang pacaran nih, umpama pacaran. Pacaran jauh nih. Jauh nih, di Bekasi. Saking cintanya loh. Pas ini hujan nih, ditanya. Datang nggak? Datang. Hujan nggak? Gerimis. Hujan pun bilang gerimis. Kejar paksa. Si cewek juga cinta. Ditanya mamanya. Cowok lu nggak datang kali? Enggak mah, tanpa datang. Percaya.
Begitu hujan bener, Anda paksa terus. Talenta loh. Muncul keberanian, dari pengecut jadi berani. Set sampai sini, pulang, hujan juga. Di telepon, hujan, dikit gerimis. Loh, sakit nggak? Enggak, kuat kok, padahal pilek loh. Kuat. Itu daya tahannya di dalamnya, keluar. Untuk mencapai sukses, sama. Kalau tidak pernah dapat tantangan, nggak pernah nabrak, nggak keluar. Coba ada orang yang menghina, cewek menghina ini. Kamu gembel mau mencari cinta sama saya. Apa modalmu? Sakit hati. Langsung panas. Tunggu ya. Tunggu, bakar. Yang nggak ada jadi ada. Talenta kecil jadi gede. Karena terlatih. Zaman saya nggak punya apa-apa, mengerti. Talenta nggak ngerti. Apa motivasi, talenta, duit, nggak ngerti. Yang penting menderita. Setelah menderita, berjuang. Oh, baru tahu. Ternyata talenta di setiap manusia besar sekali. Termasuk Anda hari ini. Tinggal diolah. Hanya nabrak masalah, halangan, kesulitan, tantangan, tekanan, target. Talenta baru muncul dengan sejati. Sambung lagi. Kalau kita berbicara dengan spiritual mungkin bisa, tapi kalau kenyataan seperti kita, ya seperti sekolah ya, kita nggak pinter, tapi kita memaksakan untuk menjadi dokter atau kan itu nggak bisa jalan. Ya, kalau Anda mimpi jadi dokter, mampu nggak mikirnya? Nggak bisa, stop, jangan jadi dokter. Saya mau jadi pengacara. Mimpi pengacara. Lalu pikirkan apa yang berani Anda mimpikan. Nggak bisa, stop. Tapi kalau mimpi-mimpi kecil sampai gede yang bisa cocok dengan hati kita, maka pikirkan apa yang berani Anda. Luar biasa. Sekali lagi. Mau tanya lagi Pak Andre. Ini waktu muncul gak apa-apa ya, ingat ya. Ayo terus. Saya mau Tepuk tanya tangan dulu yang luar biasa. mengenai nomor 1. Buddha menyatakan bahwa kita jangan memikirkan masalah duniawi yang terlalu melekat. Jangan menginginkan dunia melekat. Iya. Ya. Jadi target kita, misalnya kita punya rumah yang gede-gede, rumahnya mobil yang gede-gede, itu kan sesuai dengan ajaran Buddha ya. Kita jangan pikiran ke situ karena melekat. Jadi harus apa yang kita pikirkan nomor 1 ini, faedahnya bagi kita gitu. Faedahnya pikirkan apa yang berani Anda impikan, tapi bertentangan dengan ajaran Buddha. Jangan kita mengikat kepada materi yang terlalu tinggi maksudnya. Ya, oke. Tepuk tangan dulu. Semua juga kembali kepada cara mikir kita. Mercy ketinggian, ya Honda aja. Nggak kuat untuk kendaraan, ya Honda bebek. Nggak kuat, ya beli bebeknya aja. Jadi semua ukuran yang diajarkan dalam Dhamma. Semua kelompok sini yang ketawa semua ini. Yang diajarkan oleh Dhamma. Kalau Anda mengembangkan keinginan lebih gede, bisa menderita. Mau menderita? Ya nggak usah mimpi, udah gampang banget kok, susah amat. Nggak usah mikir aneh-aneh, nggak mau mobil, nggak usah mobil, nggak mau rumah, nggak mau kawin, ya udah biasa aja, nggak mampu. Itu terjemahan yang keliru. Kita ini duniawi. Sang Buddha mengingatkan kemelekatan penderitaan. Kalau terlalu tinggi. Nah, kita mikir mampu nggak? Kalau mikir mampu nggak cukup, ya jangan. Jangan dipraktikkan dalam hal yang keliru. Keinginan duniawi, kita manusia masih duniawi. Masih mau uang? Masih. Nah, mau, aduh tahu. Sekarang mau, saya kasih duit sekarang, 1 miliar. Tolong habiskan setiap hari. Nggak akan habis. Kegedean itu tadi. Tapi kalau mau cepet-cepet, enak makan sana sini. Itu ukuran sama. Maka Sang Buddha ajaran agama manapun. Jangan sampai ada keserakahan. Selama dijalankan dengan dhamma yang baik. Ada sati, ya perhatian. Dan dijaga dengan baik kondisi mental. Nggak masalah. Ya, jadi jangan khawatir. Confuse antara ajaran berkeinginan. Sang Buddha mengingatkan hati-hati. Kemelekatan. Punya uang, melekat. Punya nama, melekat. Maka nomor 8, sadari apa yang sedang Anda nikmati.
Kalau tahu sadar dan nikmati, hati-hati tidak tetap di dunia ini. Maka bagikan aja, bagi ilmu, bagi uang untuk ke orang lain bisa bahagia sehingga meredam semuanya itu. Masih ada? Iya, tepuk tangan sekali lagi, luar biasa. Baru keempat. Berarti yang terakhir dari Pak Andre Wong saya bilang itu sesuai dengan ajaran Konfusianisme ya. Jadi Konghucuisme. yang Konfusianisme. Jadi kita harus mengajarkan apa yang kita tahu untuk dibagikan kepada semua. Iya, itu. Betul. Luar biasa. Ya. Tepuk tangan sekali lagi. Yuk. Ya mungkin masih ada yang ingin bertanya secara lisan. Kita masih punya waktu 15 menit untuk pertanyaan. Itu ada tuh di belakang. Ya. Bisa langsung maju ke depan. Langsung masuk ke depan. Wah. Woi. Namo Buddhaya, Pak Andri. Namo Buddhaya. Saya ingin bertanya tentang poin 1 juga. Ya. Kita kan perlu pikirkan apa yang ingin kita impikan. Tapi bagaimana? Pikirkan apa yang berani Anda mimpikan. Lalu bagaimana kalau kita saat ini sedang melakukan pekerjaan, tapi kita asyik terpikir dengan hal lain atau melamun gitu. Bagaimana kita menjaga fokus kita agar tetap bisa efektif sekarang dan tetap bisa capai impian kita? Kaitan mimpi ada? Ada. Jadi ulangi sekali. Bagaimana? Kita sedang melakukan sesuatu sekarang, tapi asyik terpikir bahwa kita ingin capai sesuatu. Lalu pekerjaan sekarang kita jadi tidak efisien gitu. Jadi Tidak fokus, waktunya hilang. Kadang-kadang dengan mimpi nggak cocok gitu toh. Iya, mimpinya gede tapi kita masih sekarang kerja begini gitu. Iya. Iya toh, jadi belum bisa. Ya oke. Tepuk tangan dulu. Ya, itu aja. Semua kan proses. Ya, semua ada prosesnya. Kalau punya mimpi, ngayal, ini nggak bisa langsung besok jadi, minggu jadi, enggak. Kayak saya tahun 73 loh, misi plastik itu tahun 73. Saya akan jadi bintang film. Pasti karena bego ngomongnya. Tapi masuk ke dalam bawah sadar, nunggu 7 tahun kemudian jadi bintang. Sama juga, kamu punya mimpi apapun, nunggu waktunya. Matang sesuai dengan pikiran. Nanti waktunya kalau makin kuat khayalannya, powernya itu nanti bikin syarat sendiri. Syarat-syarat akan menuju ke sukses itu akan ditemukan. Pas waktu datang, lompat pasti. Yang penting mimpi ini menggairahkan. Khayalannya menggairahkan. Kalau menggairahkan dan dipikir bisa terjadi, jalani. Kalau dipikir nggak jadi, jangan. Itu ngelamun bener. Bisa gila bener. Selama secara analisa nggak mampu menganalisa yang akan terjadi, gagal total. Ya, maka arahkan yang penting bisa dipikir saya bisa mencapai ke sana. Itu yang ditumbuhkan. Nanti urusan kerja sekarang masih kerja, lama-lama bisa nggak kerja, bisa menjadi sesuatu. Gampang? Nggak gampang. Kalau gampang semua jadi konglomerat. Semua butuh proses. Selama Anda mau, semuanya bisa terjadi. Oke, jangan ditantang terus ya. Ya, satu lagi. Apakah ada lagi? Ya, langsung saja. Itu ada. Ya, oke. Nah, ini ibu-ibu nih luar biasa nih. Iya, tepuk tangannya mana? Namo Buddhaya, Pak Andi. Namo Buddhaya. Nama saya Lanfong ya. Saya Lanfong. Lanfang. Iya. Nama saya, pekerjaan saya sehari-hari itu saya dagang ya, dagang makanan apa. Saya hidup sendiri. Anak? Nggak ada suami, meninggal ya. Anak? Suami nggak punya anak. Jadi saya hidup sendiri, benar-benar sendiri. Iya. Saya berjuang sendiri ya. Terus jadi semua dari tadi ngomong itu punya mimpi gitu ya. Iya. Semua pasti punya mimpi. Iya. Saya dari masih muda, Nggak punya mimpi. saya nggak pernah punya mimpi hidup saya. Nggak punya mimpi ya? Nggak pernah, bener-bener saya Tidur pun nggak punya hidup mimpi ya? datar aja. Oh, datar Mimpi aja ya. pun jarang, tidur mimpi pun jarang. Jarang. Jadi hidup saya bener-bener datar gitu ya. Iya.
Jadi saya mau tanya gitu. Ngelamun bisa ngelamun? Enggak juga, enggak ada Enggak juga lu ngelamun kesempatan enggak kayak- bisa. Ngayal. Enggak pernah juga dah Oh, kayak. jadi mohon maaf, suami meninggal lama? Hah? Suami meninggal udah lama? Baru 4 tahun ya, udah mau 4 jalan 5. tahun. Iya. Sakit gitu, kena kayak COVID gitu. Bukan COVID tapi kena kuman. Terus cuman bakterisme saya mau nanya. Saya udah setua begini, umur saya Tua udah itu berapa? 60. Hah? Umur saya udah 60. Jauh 60 di bawah saya jauh. Di bawah saya jauh ya. Benar. Iya maksudnya udah umur 60 Iya. Untung aja saya kayak masih dikasih kekuatan ya untuk dagang apa. Yang ngasih siapa? Masih dikasih kekuatan sama yang di atas. Oh, yang di atas. Woi, kasih lagi, Mas. Sama Kasih Tuhan. jodoh yang di atas, Maksudnya sama Tuhan gitu. Masih punya kekuatan, ada sehat gitu ya hidup. Iya. Jadi saya masih bisa dagang. Nggak ada keluhan sakit apa ya. Karena saya emang happy hidupnya gitu selama hidup. Nggak Dagang banyak apa, Bu? pikiran. Makanan ya? Iya, siomay dimsum sama bakso goreng. Tapi Catat. tapi Catat. saya titip di lapak dan punya 6 reseller. Saya punya reseller banyak ya. Hari-hari dia saya nggak menjual sendiri reseller. Iya, reseller ya. Ya, Pertanyaannya, umur seperti ini maksudnya masih bisa nggak punya mimpi gitu ya, satu ya. Kedua, Loh, kok mimpi pasti bisa lah, Bu? masih Suami bisa- aja bisa kok masih mimpi. boleh nggak gitu? Masih Punya boleh nggak? mimpi ini kan udah umurnya udah mendekati masih udah 60 Apalagi tahun. mendekati apa ini? Udah 60 tahun maksudnya. Pak, udah gitu. Satu lagi yang mau saya tanya. Jadi pertanyaannya apa ini? Pertanyaannya tadi seperti itu. Kedua, maksudnya bagaimana memotivasi diri sendiri untuk sukses gitu. Untuk sukses gitu, Iya, iya. memotivasi diri saya. Kayaknya saya nggak punya motivasi, nggak punya ambisi. Jadi untuk sukses jauh banget gitu jadinya. Ya kan Pak, maksudnya Ya, kalau ya, orang tunggu, nggak punya tunggu. ambisi, jadi nggak bisa sukses menurut Ya, saya. itu aja. Ya udah. Ya, itu sebentar, aja jangan pertanyaan. di sini ya. 6 reseller tuh. Iya Pak. Mau nggak 7? Mau sekali, cuman yang nggak ada kekuatan, dan takutnya nggak sanggup. 8, 9, 10 mau nggak reseller? Mau sekali, saya Mau ingin sekali. mengembangkan Tapi sebenarnya. capek, males ya. Capek Pak. Nah ya bukannya udah, males. itu pikiran. Anda adalah apa yang Anda pikir. Kalau ibu mikirnya capek, udah mau dekati, kemana? Dekat apa sih? Masih jauh Bu, 60. Kalau itu ibu ngekat sendiri, itu motong sendiri, cepet loh itu, hati-hati. Cepet ke sana, jangan. Iya. 60 itu baru awal hidup. Masa awal Lu hidup. kok masa bener? Udah tua Pak ini 60. Masa Saya ini loh awalnya? 68, tampang 38. Istilahnya saya ini pacaran yang masih laku Bu. Confidence banget Kok malah Bapak. mikirin mati di atas? Waduh, masih jauh. Percaya dirinya 60. hebat Pak. Bapak. Enggak, bukan. Memang itu hidup. Di Cungkok lihat. Kemarin saya sebar foto, 98 tahun Iya, cewek betul. masih naik ke pohon, Betul, naik ya. turun. Kuat banget. Iya, 60 masih hidup. Bila pun Iya. cari suami lagi. Lah kalau mimpi nggak ada, nggak dapat. Cari suami lagi. Loh, bisa aja mimpi datang orang pas Nggak orang ada yang mau Pak. orang udah tua, orang umur, enggak Bu, orang umur 65 nganggur, duitnya banyak, cari cewek yang cocok. Wah ini cocok nih. Bang. Mungkin Udah terjadi. 60, Pak. Tapi kalau ibu tidak menghidupkan sign tadi, seperti HP nggak punya apa sinyal, ya nggak Iya. ketemu. Saya lihat ibu masih hidup lama. Tepuk tangan dulu dong. Oh, minta maaf. Munculkan mimpi-mimpi lewat kerjaan. Oh, 6 reseller, 7 lah. 8, satu-satu aja. Itu ada gairah. Kalau ada gairah hidup akan semangat. Maka titip buang semua pikiran. Cepat sekali mau udah deket gak ada. Masih jauh. Nikmati hidup sepenuhnya. Luar biasa. Pastinya. Ya Bu ya. Makasih, Terima kasih. Pak. Di sini yang ada kepala 6, silakan Ibu masih ada membuka diri. Masih ada lagi yang ingin bertanya secara lisan? Kita masih punya waktu 10 menit untuk pertanyaan. Ayo, Oh, bukan. kalau belum ada, wih satu lagi. Wih, berani nih. Nah, ini perjodohan. Nggak jadi nanya jadi. Sadu, maaf. Oke,
itu episode selanjutnya ya. Saya tanya sama Pak Andri dulu nih. Oke, nama muda ya Pak Andri. Mungkin saya mau tanya di poin yang keempat atau 5 yang tadi yang tentang lakukan apa yang sudah kita rencanakan. Iya. Betul ya. Nah, oke, saya punya mimpi nih Pak. Hah? Saya udah punya mimpi, Ya. saya udah punya rencana dan saya sedang melakukan. Dan saya tahu mimpi ini itu membutuhkan network nih. Kan berarti katakan dari Pak Andri itu cuci plastik, lalu sampai ke bintang film, itu berarti kan dari bawah kita harus naikkan. Iya. Kita perlu koneksi kan Pak. Iya. Nah, gimana caranya kita membawa diri jadi kita dilihat oleh koneksi kita? Oke, bagus. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Stop. Udah dipikirkan loh. Pikirkan apa yang berani Anda impikan. Kalau Anda memikirkan matang bisa ke sana, itu diperkuat terus. Bisa. Lalu tahap kedua udah diputuskan. Udah direncanakan. Sudah dilakukan. Networking yang penting komunikasi. Ya, komunikasi itu dengan grupmu, temanmu yang baru yang lama. Harus mampu. Koneksi tanpa komunikasi tidak mungkin bisa. Nah, diri sendiri yang aktif. Mendahului, jadikan kita sebagai kawan orang lain, bukan jadikan orang lain sebagai kawan kita. Mendahului. Kalau kita sudah mendahului menjadi kawan bagi orang lain, nanti kebetulan karma yang lampau dan datang akan muncul sendiri. Pasti. Itu koneksinya akan muncul sendiri. Dan kalau kita rendah hati, gampang senyum, lalu kita bisa komunikasi dengan yang lain, itu viral. Pasti viral. Manfaatkan semuanya. Instagram, TikTok, apa saja. Manfaatkan dengan baik. Akan terjadi. Lanjutnya. Berarti ada pertanyaan lanjutan nih Pak. Jadi kan kalau kita dari bawah ke atas, itu antena kita tuh kan nggak setinggi yang di atas kan. Kadang kalau kita mengikuti percakapan orang yang sudah di atas kita, itu kita nggak nyampe gitu. Nah itu ada tipsnya nggak Pak? Misalnya nih, kalau misalnya yang udah konglomerat nih, kita pasti ada kayak rumor-rumor, oh habis ini pajak yang seperti ini, oh habis ini pemerintah akan melakukan seperti ini. Nah berarti kita tidak bisa, jika kita menginisiasi sesuatu, kita tidak memiliki informasi yang cukup untuk menjadi beneficial untuk mereka. Ya, kalau Mungkin kelas di situ. kita hubungannya dengan atas yang nggak cukup, tengah bolong. Yang setengah menengah dan atas ada banyak. Karena cara ngomong kamu berarti menentukan sebetulnya banyak pergaulan. Kita nggak mampu. Ketinggian jangan dianalisis yang tinggi, nggak cukup. Seperti anak SD mikirnya pelajaran mahasiswa nggak cukup. Di sekitar kita aja. Nanti dari sekitar kita ini ada satu pride, kebanggaan akan keberhasilan. Nanti dari putaran ini akan viral dengan sendirinya akan viral. Yang penting pegang erat mimpimu, lakukan dengan baik. Paling nabrak kiri kan, terusin. Nanti waktu meletik, teng lompat baru tahu. Sekarang masih muter-muter. Yakini akan terjadi seperti itu. Gambarkan gambar yang positif semua bisa terjadi. Lakuin aja dulu ya. Iya, lakuin terus ya. Andri satu lagi. Hah? Saya boleh foto nggak? Foto. Ayo sini langsung. Ya soalnya saya tahu habis ini pasti ada yang mau minta foto. Copot masker. Sendal copot. Cakep nggak? Ambil mantu. HP siapa itu? Boleh kalau jadi mantu cocok Pak. 1, 2, 3. Bentar ya. Jalan kaki ke situ. Oke. Dekat sang muda ya. Biar jodohnya lebih dekat. 1, 2, 3. Pakai senyum. 1, 2, dan 3. Yes. Pak Andri, sekalian saya bertanya ya. Namo Buddhaya. Dari tadi kita sudah mendengarkan ceramah dari Pak Andri Wongso, motivasi dari Pak Andri Wongso, betul ya?
Yang kita lihat ada proses susah langsung menjadi senang. Pasti ada titik yang paling sulit yang Pak Andre pernah lakukan, pernah lewati, Pak. Boleh nggak Pak Andre Wongso cerita kepada kami semua, apalagi saya lihat nih banyak sekali anak muda yang harus kita guide bagaimana menuju satu step menjadi step berikutnya. Perlu? Mari kita dengarkan sama-sama ya. Ini bagian gua, Pak. Tentu penderitaan saya berjenjang. Pada saat tahu teman saya sekolah, saya nggak sekolah, itu udah berat. Teman-teman pindah sekolah, saya harus tidak sekolah karena orang tua tidak mampu menyekolahkan. Sangat berat banget. Dan di rumah, keadaan memang miskin. Satu rumah isi 5 orang. Kerja ditutup, mama jualan. Maka kalau saya ketemu orang jualan kue ya, nggak tahan mental. Selalu berusaha untuk membantu dan berpikir ini kayak mama saya. Itu tahap seperti itu kayaknya gampang ya, coba sendiri aja. Mau sekolah nggak bisa sekolah. Maka saya dendam positif. Anak saya semua harus punya pendidikan luar negeri semua. Tahap selanjutnya, mimpi. Mimpi tadi loh, mimpi main film, khayal. 7 tahun proses menderita setengah mati. Latihan keras membabi buta. Dengan khayalan yang mimpi yang belum itu terjadi. Wong ngayal, nggak tahu teori. Berat banget. Latihan di gedung, gudang kosong, bau banget. Gudang asem, gelap. Zaman segitu tahun 70 nggak boleh latihan orang. Latihan berarti melawan hukum. Latihan, berat. Sampai Jakarta, ya kerja sebagai salesman sabun. Punya mimpi jadi bintang, 3 bulan udah berhenti, nggak kerja. Bintang nggak dapat, nganggur. Itu setengah mati. Ya, dan terutama waktu usaha nggak punya modal. Tidak punya modal, udah jadi barang pun nggak ada yang mau. Cerita saya kan gampang, tolak, bangkit. Nah, coba sekali nawarkan diri, barang apa itu? Barang yang ada terhina. Terus muter terus. Disitulah manusia saat kita tertekan penderitaan. Sampai saya nulis sebuah coretan. Hanya penderitaan hidup yang dapat mengajarkan kepada manusia akan arti dan indahnya kehidupan. Hanya penderitaan hidup. Jadi kalau saya melihat teman-teman saya yang menderita, dulu menderita, dia tegar, kuat, keras. Salut saya. Sama seperti saya. Jadi jenjang terus gini terus, macam-macam. Semua adalah proses. Maka titipan saya bagi anak muda di sini. Jangan takut menderita. Kata Sang Buddha, life is suffering. Hidup adalah penderitaan. Maka kalau nggak menderita, sadari. Komplit damai itu. Semua masalah bisa beres. Komplit. Oh, jangan serakah. Ya jangan, tahan. Mau mimpi ke sana, mau gede, lebih gede. Pikirkan, merusak nggak? Kalau saya sukses itu merusak orang lain, menghancurkan orang lain. Jangan lakukan. Dengan pengertian seperti itu, kita akan langgeng ke depan. Sehingga damai itu rem. Mengerem kita bukan berarti nggak boleh serakah. Kalau serakah ukuran apa? Anda punya motor serakah, punya mobil serakah, mobil A, B, C, D sampai Z sampai paling mahal juga serakah semua. Yang penting saya tidak merugikan orang lain. Saya tidak menjahati orang lain. Saya happy kerja dengan baik, saya akan jalan terus. Dengan demikian, ya hidup pasti nikmat. Akan punya nikmat karena bisa berbagi pada orang lain melalui meta bagi anak bagi sini, ya. Oke, itulah jawaban saya. Terima kasih. Oke, selesailah sesi tanya jawab pada pagi hari ini karena berhubung dengan waktu yang sudah siang semua.
Ya, kami segenap keluarga Wira Pelita Masuka beserta umat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Andri Wongso atas waktu dan kesempatannya bisa berceramah pada pagi hari ini, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baiklah. Kini tiba saatnya kita melengkapi jasa-jasa kebajikan kita dengan Perdana Paramita. Untuk petugas dipersilakan. Ya. Marilah kita berdana untuk kepentingan